Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Oktalia Sari. Saya Nurmala Sari. Saya Santika. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Definisi Pengendalian Intern dan Pengertian Sistem Analisis dan Desain. Definisi pengendalian internal merupakan suatu elemen dari sebuah organisasi yang diambil bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi atau tindakan yang dapat meningkatkan tujuan bersama. Pengendalian eksposur, pengendalian yang sangat erat terhadap keuangan potensial yang berlipat ganda karena probabilitas kemunculannya. Pemrosesan transaksi, perangkat gabungan-gabungan sistem serupa dengan jaringan bekerja yang kompleksi dari operasi, fisik, proses, kertas kerja. Kerangka proses transaksi. 1. Jaringan kerja keseluruhan perusahaan. 2. Sistem informasi fungsional. Komponen-komponen transaksi yaitu dokumen sumber, jurnal register, buku besar dan arsip, laporan dokumen, bagian perkiraan, dan rangkaian audit. Arus transaksi accounting. 1. Transaksi penjualan. 2. Transaksi penerimaan tunai, penerimaan pembelian, penerimaan pengeluaran gaji. Pengendalian dan eksplor umum yaitu biaya yang tinggi, pendapatan cacat, kehilangan aktiva, akuntansi tidak akurat, interupsi bisnis, sanksi hukum, ketidakmampuan bersaing, kecurangan dan pencurian. Bab 12. Pengertian Sistem Analisis dan Desain, yaitu pengertian dari sistem dan analisis desain, sekumpulan elemen yang saling berkaitan mempengaruhi melakukan kegiatan yang bersama untuk mencapai suatu tujuan. Secara garis besar, sistem analisis dapat menjadi dua macam, yaitu sistem fisik dan sistem abstrak. Jenis-jenis sistem yaitu ada Transaction for Processing System, Office Automation System, Sistem Informasi Manajemen atau SIM, DSS, Sistem Ahli Kecerdasan Buatan. Macam-macam data berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu data internal, data eksternal, data kualitatif, data kuantitatif, data diskrit, data kontinu, data rasional, dan interval. Jenis-jenis data bertingkat menurut kegiatan pengukuran. Jenis data tersebut yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, data rasio. Data rasio adalah tingkatan data yang paling tinggi. Yang kedua, data interval. Data interval mempunyai tingkatan yang lebih rendah dari data rasio. Yang ketiga, data ordinal. Data ordinal pada dasarnya adalah hasil dari kualifikasi data kuantitatif. Sebagai contoh dari ordinal yaitu penyeskalaan sikap individu. Yang keempat yaitu data nominal. Data nominal adalah tingkat data yang paling rendah dari tingkatan lainnya. Suatu data disebut sebagai data parametrik bila memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Normally distributed data. Data yang mempunyai distribusi normal adalah data yang dapat mewakili populasi yang diteliti. Secara kasat mata, kita bisa melihat histogram dari data yang bermaksud, apakah membentuk kurva normal atau tidak. Tentu saja cara itu sangat subjektif. Cara lainnya itu dengan melakukan uji normalitas pada data yang dimaksud. Caranya akan dijelaskan lebih lanjut. Yang kedua, homogeneity of variance. Varian dari data yang dimaksud stabil, tidak berubah secara sistematis dan keseluruhan data. Kita bisa mengetahui homogeneity of variance dengan melakukan tes tertentu. Untuk jenis-jenis analisis tertentu, SPSS secara otomatis menyertakan hasil tes ini. Yang ketiga, internal data. Data yang dimaksud minimal merupakan data interval. Yang keempat, independen. Data yang diperoleh merupakan data dari tiap individu yang independen. Maksudnya, respon dari satu individu tidak dipengaruhi respon individu lainnya. Desain sistem. Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tahap setelah analisis dari siklus
pengembangan sistem. Pendefinisian dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi menggambarkan bagaimana suatu sistem dibentuk. Tujuan desain sistem. Tahap desain sistem mempunyai dua maksud atau tujuan umum, yaitu yang pertama, untuk mempengaruhi kebutuhan pemakaian sistem, untuk memberikan gambaran yang jelas dan dirancang bangun yang lengkap kepada pemrograman komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Tujuan lebih condong pada desain sistem yang terperinci, yaitu pembuatan rancang bangun yang jelas dan lengkap untuk nantinya digunakan untuk pembuatan program komputernya. Langkah-langkah desain sistem. 1. Tahap perencanaan. 2. Mendefinisikan masalah, sistem yang berjalan dan sistem yang diusulkan. Menentukan tujuan sistem. 4. Mengidentifikasi kendala sistem. 5. Membuat studi kelayakan (TELOS). 6. Keputusan ditolak atau diterima. Keuntungan desain sistem. 1. Menjaga konsistensi. 2. Mudah digunakan beberapa desainer sekaligus. 3. Mudah diaplikasikan ke semua device. 4. Mempercepat pembuatan. 5. Mudah diupdate. Struktur desain sistem. Struktur desain sistem yang banyak dikenal umum adalah atomic design. Atomic adalah merancang desain sistem dari elemen terkecil hingga membentuk komponen yang mudah digunakan berulang. Berikut strukturnya. 1. Atom, yaitu tipografi, warna, gambar, ukuran. 2. Molecules, yaitu tombol, forms, separator, drop down. 3. Organism, yaitu navigasi, header, dan list drop down. 4. Template, yaitu satu bentuk halaman yang bisa digunakan berulang. 5. Page, yaitu halaman. Prinsip-prinsip dasar yang pertama yaitu tertib. Kejelasan konten adalah segalanya. Jangan membuat desain Anda rusak karena konten. Yang kedua yaitu konsistensi, yaitu desain halaman itu harus konsisten. Yang ketiga flexibility, yaitu buat desain yang sebagus mungkin. Yang keempat familiarity. Yang kelima efisiensi. Tahap-tahap analisis yaitu ada 3. Yang pertama, membuat struktur organisasi. Yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kriteria kinerja sistem. Tahap-tahap desain. Tahap-tahap desain yaitu ada 11. Yang pertama, menyiapkan rancangan. Yang kedua, membuat konteks diagram. Yang keempat, membuat diagram DVD, IOVC, IRD, kamus data, membuat flowchart, yaitu merancang file, merancang dialog input, dan menyiapkan konfigurasi sistem. Sekian dari kami kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami memohon maaf dan kami meminta kritik serta saran agar untuk memperbaiki masalah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.